Saudara, sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar pada Kamis kemarin. Selain memeriksa saksi, ada juga sidang putusan sela untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Salah seorang saksi yang merupakan petugas harian lepas di Propam Polri diragukan keterangannya oleh tim kuasa hukum karena cenderung menyerang terdakwa. Salah seorang saksi yang dihadirkan di persidangan adalah Arianto, pekerja harian lepas di Divpropam Polri. Saat bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Arianto duduk seorang diri karena 3 saksi lain tidak hadir. Arianto juga bersaksi untuk terdakwa Irfan Widianto. Dalam kesaksiannya, Arianto mengaku diminta terdakwa Cuk Putranto untuk mengambil CCTV dari terdakwa Irfan Widianto. Pada saat berjumpa dengan Pak Cuk, itu apa yang disampaikan oleh Pak Cuk? Beliau hanya sampaikan nanti ada titipan CCTV dari Pak Irfan. Titipan CCTV? Betul. Maksudnya menyampaikan ke saksi untuk apa? Ya, untuk diambil. Untuk diambil. Kalau Pak Irfan datang, beliau ngasih CCTV, kamu terima. Oh, itu perkataan Pak Cuk. Betul. Kalau nanti Pak Irfan datang, ada CCTV kamu terima. Betul. Maksudnya itu datang ke Saguling atau bagaimana? Siapanya? Pak Irfannya. Nah, setelah saya dapat perintah seperti itu, kalau tidak salah saya menghubungi beliau. Oh, saksi langsung menghubungi Pak Irfan? Menghubungi Pak Irfan. Saksi kenal dengan Pak Irfan? Kenal. Pengakuan ini langsung disanggah Irfan Widianto. Yang mana kata nggak benar lagi, kan udah begitu keterangannya. Siap Yang Mulia, karena saudara Ari, saudara saksi menekankan kepada bahwa saya sudah bilang mau titip. Padahal saya sendiri juga belum dapat perintah. Baru dapat perintah dari Ari, dari Pak Cuk, seperti itu Yang Mulia. Iya, kan dia telepon juga sebelumnya. Siap. Iya. Menyampaikan bahwa setelah kita ketemu, DVR sudah siap. Faktanya, sesuai dengan keterangan saya di awal bahwa sini saja Ri, ini juga sudah mau selesai. Kamu datang ke Pos Satpam, bertemu saya, kita sempat ngobrol bersama juga dengan anggota saya, Tom Ser dan Pak Munafri. Setelah itu baru DVR sudah selesai diganti, baru saya serahin ke saudara saksi. Jadi tidak benar langsung diserahkan. Siap, betul, tidak benar Yang Tidak Mulia. benar langsung diserahkan. Katanya. Tak cuma Irfan Widianto, tim kuasa hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ikut meragukan keterangan Arianto. Teguran sempat diberikan Hendri Yosodiningrat karena Arianto memberikan keterangan yang cenderung menyerang terdakwa. Ya, saya nggak tahu, mungkin dia sudah belajar dulu ya. Tapi ternyata ya keterangan dia itu, kita belum selesai mengajukan pertanyaan ya, dia sudah langsung menjawab gitu ya. Nah, akibatnya keterangan dia itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya sore gitu kan, sore jam berapa, lupa jamnya. Nah, sore itu antara setelah asar sampai sebelum maghrib atau setelah maghrib. Dia bilang pertama itu sebelum nggak ingat, akhirnya dia katakan setelah asar ya, sebelum maghrib. Nanti kami seperti dikatakan tadi, kami masih mereservir hak kami untuk membuktikan sebaliknya, bahwa kalaupun ada datang ya berbeda dengan keterangan saksi yang lain di atas sekitar jam 8 itu satu, dan beda dengan yang dengan yang didakwakan. Selain Arianto, dalam sidang terdakwa Irfan Widianto, sejumlah personel Polres Jakarta Selatan juga dihadirkan sebagai saksi. Betul Yang Mulia. Ex-Kasubnit 1, Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Arsyad Daifa menjelaskan, CCTV yang diambil dari mobil Cuk Putranto dalam kondisi terbungkus plastik. Disebutnya, DVR CCTV masih berfungsi. Memang benar itu DVR CCTV? Yang masih dikotakkan Yang Mulia. Ya pakai kotak. Pakai kotak. Betul. Kotaknya kayak mana, kayak gitu kah? Kurang lebih seperti itu Yang Mulia, warna hitam. Ada berapa kotak yang saudara lihat? Ada 3 kotak Yang Mulia. 3 kotak. Kotaknya seperti itu. Betul. Isinya juga saudara lihat. Waktu itu kotaknya dikasih laban lagi enggak? Tidak Yang Mulia. Tadi isi dalam kotak itu bisa dilihat? Bisa dibuka Yang Mulia. Iya, terus memang dites. Kami sempat tes secara acak Yang Mulia, salah satu dari DVR tersebut.
Maksudnya nyala apanya itu, dilihat itu gambarnya itu gitu. Betul yang mulia. Terus? Kami colokan ke monitor komputer. Hah? Setelah kami colokan, kami coba nyalakan, CCTV tersebut masih menyala yang mulia. DVR Masih tersebut menyala. masih menyala, cuma gambarnya hitam yang mulia. Lebih lanjut, Ibda Arsyad menuturkan terdakwa Irfan Widianto justru membantu penyidik dalam mengumpulkan barang bukti pembunuhan Yosua berupa DVR CCTV. Setelah mengambil rekaman CCTV pada 9 Juli 2022, barang bukti tersebut langsung diserahkan Irfan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Selain pemeriksaan saksi, sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua juga menggelar putusan selah untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan kedua terdakwa. Dengan ditolaknya eksepsi kedua terdakwa, sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis 17 November untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini soal sidang pembunuhan Yosua dan juga perintangan penyidikan akan kita tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Gratia Adur yang saat ini ada di Bareskrim Polri. Gratia, selamat siang. Sidang lanjutan kasus sabu pekan ini, baik pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan Yosua sudah selesai digelar. Anda saat ini berada di Bareskrim Polri, ada informasi terkini apa? Mungkin misalnya ada kuasa hukum yang kemudian mendatangi para terdakwa yang ditahan di sana. Dari tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga siang ini pukul 11 kami memantau di Bareskrim Polri belum terlihat ada siapapun kuasa hukum yang datang ke Bareskrim Polri ataupun ke Mabes Polri untuk sekedar mengunjung beberapa tahanan yang ditahan di Mabes Polri. Sekedar informasi saja Woro dan juga saudara bahwa ada beberapa terdakwa yang ini ditahan di Mabes Polri. Kalau untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa yang ditahan di Mabes Polri diantaranya adalah Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Sedangkan kalau untuk kasus perintangan penyidikan yang ditahan di Mabes Polri diantaranya adalah Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto. Nah, kalau untuk terdakwa lainnya yang ditahan di Makobrimob ini diantaranya adalah terdakwa Ferdi Sambo, kemudian Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sedangkan kalaupun untuk terdakwa Putri Chandrawati saat ini ditahan di Kejagung Republik Indonesia. Nah, bagaimana soal jadwal sidang pekan depan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan juga kasus perintangan penyidikan? Tadi saya sudah bertanya ke Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menyampaikan untuk agenda sidang pemeriksaan pada pekan kelima yang dimulai dari tanggal 14 November 2022 adalah agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Tadi dikabarkan akan menghadirkan 10 saksi, tapi belum diinformasikan lebih lanjut oleh pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait siapa-siapa saja nama yang nanti akan dihadirkan dalam sidang agenda pemeriksaan saksi ini. Kemudian untuk hari Selasa, tanggal 15 November 2022, yaitu agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Untuk hakim ataupun majelis hakim yang memimpin sidang pemeriksaan saksi untuk hari Senin dan juga hari Selasa tanggal 14 dan 15 November ini dipimpin oleh Wahyu Iman Santoso. Kemudian untuk hari Kamis dan hari Jumat tanggal 17 dan 18 November ini adalah untuk sidang agenda pemeriksaan saksi kasus perintangan penyidikan. Kalau untuk hari Kamis terdakwa yang dihadirkan adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dengan agenda keterangan saksi dari penuntut umum, kemudian Baikuni Wibowo pemeriksaan saksi dari penuntut umum dan juga Cuk Putranto pembuktian dari jaksa penuntut umum. Kemudian untuk hari Jumat nanti dilanjutkan dengan sidang lanjutan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Ini terdakwanya adalah Arif Rahman Arifin. Nah, Woro dan juga saudara, kalau saya bergeser sedikit ke belakang mereview sedikit tentang apa saja yang menarik dari fakta persidangan yang dilakukan pada pekan ini yang dimulai dari tanggal 7 November 2022 itu adalah perdana ataupun kali pertama majelis hakim menggabungkan 3 terdakwa dalam sidang pengadilan pada tanggal 7 November yaitu terdakwa Ricky Rizal,
Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'aruf yang menghadirkan 12 saksi. Dalam sidang kemarin yang menarik adalah keterangan saksi dari sopir ambulans yang bernama Ahmad Syahrul yang mengatakan pada tanggal 8 Juli 2022 saat proses evakuasi ia dibantu oleh 3 atau 4 anggota polisian untuk mengangkat jenazah Brigadir Yosua ke mobil ambulans. Kemudian yang menariknya adalah ia dilarang menyalakan sirene ambulans di kompleks Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, kemudian saat tiba di rumah sakit Polri, sopir ambulans ini mengaku heran dan juga agak sedikit kaget karena jenazah Brigadir Yosua tidak dibawa langsung ke ruang jenazah tetapi dibawa ke UGD. Kemudian juga ada pernyataan menarik dari keterangan saksi yang disampaikan oleh petugas swab di Rumah Saguling yang mengatakan bahwa saat kejadian di tanggal 8 Juli 2022 Verdi Sambo tidak melakukan tes PCR. Kemudian momen menarik ini juga hadir pada hari esoknya di tanggal 8 November 2022 dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ia bertemu saat itu saksinya adalah asisten rumah tangga yang bernama Suksi. Ia menghampiri Putri Chandrawati dan memberikan pelukan ke Putri Chandrawati dan juga mencium tangan dari Verdi Sambo. Sebelumnya Woro dan juga saudara bahwa asisten rumah tangga Susi dan juga Diryanto alias Kodir ini juga pernah dihadirkan sebelumnya pada sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer. Tetapi dari pemeriksaan saksi ini ada penilaian khusus dari jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum Richard Eliezer, Ronita Lapaisi, yang mengatakan ini terkesan berbelit-belit dan berbohong. Woro. Gratia, kalau bicara soal terdakwa perintangan penyidikan, masih ada 2 yang belum disidang etik. Apakah sudah terjadwal kapan sidang etik untuk mereka? Tadi pagi, saya sudah bertanya hal ini kepada Kadif Humas Polri, tapi belum ada jawaban terkait kapan akan dilakukan sidang etik. Karena hingga saat ini yang masih belum dilakukan sidang kode etik Polri diantaranya adalah Arif Rahman, Arifin dan juga Irfan Widianto yang ini masih belum diinformasikan kepada para jurnalis terkait kapan ini akan dilakukan sidang kode etiknya. Namun untuk yang sudah menjalani sidang etik khususnya untuk kasus perintangan penyidikan diantaranya juga kita tahu terdakwa Verdi Sambo, kemudian Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Semuanya ini, kelima tersangka ini sebelumnya ini mendapatkan pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Woro. Jadwal seperti itu. Terima kasih Gratia Adur, jurnalis Kompas TV dari Mabes Polri Jakarta.